Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wan nahana 'anil ma'siyah. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada detik ini kita masih diberi nafas, diberi kesempatan, diberi energi, diberi rezeki sehingga kita bisa menjalankan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita memiliki qudwah, memiliki uswah, memiliki contoh suri tauladan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di dunia ini dengan mencontohkan beliau. Karena kalau kita tidak mencontoh beliau, niscaya amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir pada kesempatan ini memberikan nasihat yang tentunya ditujukan terkhusus untuk Al-Fakir dan umumnya kepada jamaah sekalian. Pada kesempatan kali ini mengambil tema bagaimana mengubah aktivitas mencari nafkah kita, aktivitas bekerja kita menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Kenapa ini menjadi penting? Karena problematika manusia adalah ketika manusia itu sebetulnya secara fitrahnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sebagaimana yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka fitrah penciptaan manusia semestinya adalah hanya beribadah kepada Allah. Jadi di dunia ini mestinya dipenuhi dengan aktivitas ibadah atau kimahnya kimah ruhiyah, bukan kimah yang lain atau bukan value yang lain. Namun faktanya hari-hari kita, dalam satu hari kita dipenuhi aktivitas yang kimahnya kimah madiyah. Energi kita, fokus kita, kesedihan kita, kegelisahan kita hanya karena madaniyah, hanya karena materi semata. Berarti ini menyelisih dari fungsi penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana mengubah aktivitas yang kimahnya adalah kimah madiyah kemudian berubah menjadi kimah ruhiyah yang menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Untuk bisa kita mengubah aktivitas yang dari madiyah kemudian menjadi ruhiyah, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami konsep rizki, bahwa ar-rizku biyadillahi wahdah, bahwa rezeki ini sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain.
bukan karena bekerja, bukan karena kenalan, atau bukan karena anaknya siapa, bukan karena orang tuanya pengusaha maka kita menjadi kaya raya, bukan. Karena sebetulnya masalah rezeki itu biyadillahi wahda, hanya satu-satunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kamu membentangkan, meluaskan, memudahkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi jelas di sini secara akidah, secara keyakinan kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menetapkan rezeki pada kita. Bahkan lebih jauh, Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa rezeki ini telah dituliskan jauh sebelum kita dilahirkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma takunu alaqatan thumma takunu mudghatan thumma yursalu alaihi malaik wa yunfaku fihi ruh wa yu'maru arba' kalimatin bikatbil rizkihi ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Di situ dijelaskan bahwasanya penciptaan manusia di dalam perut ibunya itu 40 hari pertama adalah nutfah, kemudian dilanjutkan 40 hari kedua alaqah, kemudian dilanjutkan 40 hari yang ketiga mudghah atau daging yang telah membungkus tulang. Maka kemudian dikirimkan malaikat meniupkan ruhnya dan kemudian menuliskan 4 ketentuan. Di antaranya rezeki, kemudian ajal, amal dia selama di dunia, sedih dan gembiranya ketika di dunia. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita harus meyakini bahwa sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan rezekinya. Kalau begitu, lantas pertanyaannya, untuk apa kita melakukan perbuatan atau melakukan amaliyah? Pertanyaan itu juga ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, i'malu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Beramallah, tetaplah kalian beramal. Segala sesuatunya akan dimudahkan. Untuk apa kalian diciptakan? Di sini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang akan kita jalani di dunia, tapi karena kita tidak memahami atau tidak tahu apa isi tulisannya, maka Rasulullah memerintahkan kita tetap beramal. Karena dengan beramal itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk apa kita diciptakan. Artinya bahwa akan ada penyesuaian antara tulisan dan aktivitas yang kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami konsep ar-rizqu biyadillahi wahda. Karena dengan memahami ini kita tahu bahwa rezeki atau hasil dari upaya kita bukan soal jumlahnya. Jumlah sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi apa yang kita lakukan? Jadi bukan tentang jumlah, tapi apa ya, aktivitas apa yang kita lakukan. Itu harus kita pahami secara akidah, secara keyakinan. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah semata, maka kita harus memahami bagaimana rezeki itu datang kepada manusia. Bagaimana jalan ceritanya rezeki itu bisa didapatkan oleh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana rezeki sampai ke kita.
setidaknya ada 3 jalan cerita rezeki itu sampai kepada manusia. Yang pertama yang disebut sebagai ar-rizq, yang disebut sebagai ar-rizqu mutlak. Jadi rezeki mutlak sampainya kepada kita secara mutlak, sudah otomatis Allah menetapkan rezeki. Setiap ada kelahiran manusia atau setiap ada kelahiran makhluk hidup, maka Allah sudah tetapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Allah menyampaikan tentang kabar ini di dalam Al-Qur'an, bahwa tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah berkewajiban menetapkan rezekinya. Jadi ini jalan ceritanya manusia mendapatkan rezeki adalah salah satunya adalah secara mutlak. Setiap penciptaan, setiap kelahiran satu bayi pasti sudah ada rezekinya. Karena Allah menjelaskan demikian. Maka kalau ada istilah ungkapan banyak anak banyak rezeki, ini adalah rezeki mutlak. Ya, yang tentunya dia digunakan untuk memenuhi kehidupan, menjamin setiap makhluk hidup yang lahir di muka bumi pasti ada rezekinya. Contohnya bisa kita lihat seluruh binatang. Mereka tidak berpikir, tidak bekerja, tidak punya perencanaan. Setiap dia keluar dari sarangnya pagi hari, siang hari atau sore hari pulang membawa makanan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin orang yang sesuatu yang tidak punya akal, tidak punya perencanaan, setiap hari bisa kenyang? Bahkan seekor cicak pun ketika makanannya berupa sesuatu yang terbang, kenapa terbangnya menghampiri mulut cicak? Karena inilah rezeki mutlak, Allah telah menetapkan rezekinya bagi si cicak ini adalah burung yang terbang. Begitu pula manusia, kita melihat ada orang yang tidak punya akal, tidak punya perencanaan, tidak punya bicara, tidak berbicara sesamanya tapi bisa makan. Itu orang yang tidak punya akal, orang gila, orang yang tidak mampu berpikir. Kita bisa melihat sehari-hari mereka bisa hidup dengan sehat, bahkan mungkin lebih sehat daripada kita. Tidak pakai baju tetap saja mereka sehat. Bertahun-tahun mereka berjalan mondar-mandir, enggak pernah berkurang satu apapun. Ini adalah rezeki mutlak. Allah melewatkan rezekinya secara mutlak, menempel kepada manusia atau makhluk yang diciptakan. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai rezeki mukhayyar atau rezeki yang diupayakan, yang diikhtiarkan. Nah, rezeki ini banyak sedikitnya ditetapkan sebagai seberapa besar dia mengupayakan. Kalau sungguh-sungguh, kalau secara profesional pasti lebih besar daripada yang ceroboh, yang tidak profesional. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia, haknya dia, apa yang akan didapatkan adalah apa yang diupayakannya. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan mendapat kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan berupa profesionalitas di dalam berusaha, pasti lebih banyak dapatnya. Wa 'alaiha maktasabat, dan bagi dia jika melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan tanggung jawabnya. Kalau dia melakukan upaya mencari rezekinya dengan cara yang ceroboh, maka dia akan mendapatkan jumlah yang sesuai dengan upaya, akan mendapatkan konsekuensi dari kecerobohannya itu. Maka jenis yang mukhayyar ini tidak ditentukan apakah dia orang kafir, apakah dia orang muslim, apakah dia orang yang memusuhi Allah, apakah dia orang yang taat kepada Allah. Semua diberi kesempatan. Ketika dia profesional pasti lebih banyak daripada kalau dia ceroboh. Seorang pencuri misalnya, kalau dia profesional
dia akan dapat lebih banyak daripada pencuri yang ceroboh. Nah, di sini Allah memberikan rezekinya melalui mekanisme ini. Ya, kita pun demikian. Ketika kita melakukan amaliyah kita dengan cara yang baik, yang benar, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini adalah rezeki mukhayyar. Jadi ketika kita yang pertama tadi adalah mutlak, yaitu hanya untuk hidup, maka di rezeki yang mukhayyar ini kita diperbolehkan untuk menjadi orang yang kaya karena upayanya ini. Al-ajru biqadril masaqah. Hasilnya itu akan ditentukan kadar dia kesulitan atau kesakitan di dalam proses mencari. Orang yang berlelah-lelah di dalam mencari rezekinya, maka dia akan mendapatkan rezeki lebih banyak daripada yang tidak bekerja secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah rezeki muqayyadah. Rezeki ini bersyarat. Syaratnya dia harus beriman dan bertakwa. Maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan jalan. Ya, dan dijadikan rezeki, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa maknanya? Ada tipe rezeki yang datangnya ke kita tidak disangka-sangka. Kita tidak melakukan upaya yang menurut kita sepadan dengan rezeki yang kita terima. Maka inilah rezeki muqayyadah tadi. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya, padahal dia kadang-kadang kita melakukan upaya yang ala kadarnya, tapi kenapa hasilnya besar sekali? Mungkin Allah memberikan rezeki yang muqayyadah ini. Sebagaimana Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa dalam kondisi yang lemah, letih, tidak mampu beranjak dari tempatnya, kekurangan makanan. Kemudian datanglah malaikat Allah memerintahkan, guncangkanlah pokok kurma. Wahuzi, goncangkanlah pokok kurma itu. Kemudian tuh sakit ilaiki rutoban janiyah. Kemudian rontoklah kurma yang masih basah, masih segar itu ke pangkuannya. Coba bayangkan, kalau kita yang pernah lihat pokok kurma kuat sekali, sekuat apapun manusia di dunia ini untuk menggoncangkan pohon kurma nggak akan mampu. Tapi seorang Siti Maryam yang diperintah oleh Allah menggoncangkan dengan lemahnya, tapi rezeki Allah mengucur dari atas. Inilah rezeki muqayyadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kita harus memahami tentang ar-rizqu biyadillahi wahdah, bahwa rezeki itu telah ditetapkan hak prerogatifnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Kemudian yang kedua kita memahami tadi ada 3 pintu masuk rezeki kepada kita. Nah, ketika 2 hal ini kita sudah memahami, tentunya kita nggak khawatir lagi tentang apa-apa yang akan terjadi dari proses usaha yang kita lakukan ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mengurutkan bagaimana proses itu kita lakukan. Yang pertama, urutannya supaya amalan kita mencari rezeki tadi menjadi ibadah adalah niatkan kita berupaya atau bekerja itu lillahi ta'ala, yaitu Allah telah memerintahkan kepada seorang laki-laki yang sudah mampu memikul beban untuk mencari nafkah, menghidupi anak istrinya, menghidupi orang tua dan orang-orang yang ditanggungnya.
diniatkan lillahi ta'ala, maka niat ini sudah menentukan bagaimana dia menjadi ibadah. Karena ibadah ini seperti hanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, al-ibadatu huwa likulli ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang menjadikan Allah mencintai dan meridhoinya, dari perbuatan fisik maupun perkataan, zahiran wa batinan, baik yang lahir maupun yang batin. Maka jelas di sini ketika kita niatkan untuk mencari ridho Allah, inilah menjadi ibadah. Lalu kemudian ketika kita sudah meniatkan, langkah berikutnya adalah tawakal kepada Allah. Jadi setelah niat adalah tawakal. Tawakal di depan. Sebagaimana perintah Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika antum semua sudah berniat kuat. Jadi azam itu lebih tinggi daripada niat. Ya. Maka kemudian fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah artinya menyerahkan semua hasil itu hanya Allah lah yang menetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan ikhtiar. Jadi setelah tawakal adalah ikhtiar. Kalau kita sudah bertawakal, maka di dalam ikhtiar nanti ada tekanan-tekanan, ada ujian-ujian. Ketika kita berikhtiar itu sudah bertawakal dulu, maka kita nanti akan ringan dengan ujian-ujian itu. Misalkan yang diberi target marketing, nggak usah pikirin target. Berapa yang diinginkan? Sekian, siap. Perkara hasilnya itu serahkan pada Allah. Namun di dalam proses berusaha ikhtiar tadi, kita harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengacu kepada syariatnya Allah. Karena itulah yang menentukan amal kita diterima atau tidak. Kalau melanggar aturannya Allah, sudah pasti tidak akan diterima sebagai ibadah. Maka ketika kita sudah berikhtiar dengan mengikuti syariatnya Allah, sudah pasti kita akan menjadi orang yang sabar. Karena ujian-ujian yang menekan kita di dalam berusaha nanti, godaan-godaan suap, godaan-godaan penipuan, godaan untuk memanipulasi keuangan, itu semua akan lewat karena kita ingat bahwa ini sedang melakukan ibadah. Maka kita akan menjadi sabar. Kita tidak pernah tertarik untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Kemudian setelah bersabar, maka ketika kita menerima hasil berapapun, kita akan menjadi ikhlas. Nah, itulah runutan kita ketika kita berniat melakukan pekerjaan kita hanya kepada Allah dan kemudian mengikuti runutan-runutan yang benar, maka insya Allah menjadi amalan ibadah. Ketika kita bertawakal, maka kita menjadi mutawakilun, orang yang bertawakal. Ketika kita bersabar menjadi sobirun. Ketika kita mendapatkan keikhlasan, maka menjadi mukhlisun. Mutawakilun, sobirun, mukhlisun, semua ada di surga. Oleh karena itu ketika kita sudah memahami konsep seperti ini, kegelisahan apa yang bisa menjadikan kita menyerang hati kita ketika kita berusaha? Tidak ada. Oleh karena itu, ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, itu adalah proses untuk mengubah apa yang kita lakukan dari qimah madiyah menjadi qimah ruhiyah. Kenapa ini penting? Karena faktanya 12 jam kita lakukan untuk bekerja yang terkait dengan mencari nafkah. Bekerja 8 jam ditambah transportasi 4 jam, sudah 12 jam. Separuh dari aktivitas kita adalah untuk mencari nafkah. Kemudian ditambah tidur 5 jam, ditambah bersendahguru 3 jam, maka habislah waktu kita hanya untuk sesuatu yang sifatnya materi. Nah, ini bisa diubah sehingga aktivitas kita adalah mengikuti fitrah manusia sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah menjadi pengingat bagi kita. Bagi saya pribadi sebagai al-fakir yang masih banyak kurang kehati-hatiannya, juga kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memperhatikan fungsi kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Rumus ini adalah rumus yang sangat sederhana sebetulnya, dan itu akan menjamin aktivitas kita menjadi aktivitas kita. Cuman memang godaan yang besar sekali dari yang namanya syaitan itu akan selalu ada di antara kita. As-syaitanu yajri fi ni Adam majrad dam, mengalir di dalam darah kita, menggoda kita sehingga kita meleng, sehingga kesedihan kita ketika target nggak tercapai, ketika kita nggak tahu hasil, apalagi di PHK misalnya, ini menjadi kesedihan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan peringatan pada kita dan mengembalikan fungsi kita, fitrah kita sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi rezeki yang senantiasa melimpah, yang mampu menghapuskan kesedihan-kesedihan dunia dan menjadikan kita menjadi pemenang nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa in kana fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil bahri fa akhrishu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana haraman fatahhirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza aqimus shalah.